Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jawab salam didungakeun sing parayu. Tunggu jawab salam didungakeun sing loba duitna. Tunggu jawab salam didungakeun sing berangkat ka Mekah. Tunggu jawab salam didungakeun ka bogohna selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yazidu fil khalqi ma yasha. Wa qala Sunan Kalijogo fi syi'rihi yin. Dan santriyah dimulai dari stakeholder kantor pusat sampai kepala kobong yang mudah-mudahan yang masih tetap setia mancok di pondok pesantren Huda 2. Kalian adalah permata dunia, kal jauhari wal lu'lu wal zahab. Dalam amplopnya di belakang ya Pak Debar. Beliau menelpon saya, katanya, Gus Icod, tolong nanti berikan sedikit prolog dalam performance Corona, konser Corona Nada dan Dakwah. Kata saya, mohon maaf Pak Depar, jadwal saya lagi penuh, lagi padat. Soalnya tadi nelponnya lagi buka puasa, itu jadwal saya buka puasa. Jadi bukan jadwal pengajian. Tapi kalau amplopnya tebel Pak Depar, saya siap datang gitu. Tapi Pak Depar Saifuddin tadi meskipun memberitahukannya cukup dadakan, tapi insya Allah saya akan manut pada Pak Produser Pak Depar Saifuddin untuk sedikit memberikan prolog. Dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah. Itu adalah 3 filosofi yang renyah bahasanya, sedikit bahasanya, ijaz, qalilul lafdi, kasirul makna. Sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Dengan ilmu kita akan mudah, kita sedang mempelajari. Dengan agama kita akan terarah, kita sedang menyelami. Dengan seni hidup akan indah. Sekarang kita akan tampilkan Allahu Akbar. Karena di belakang saya banyak artis-artis ganteng. Ada Hus, siapa itu? Ada siapa itu? Husna. Ada siapa lagi sampingnya? Acep, Aceng. Ada Hikmatullah dan yang lain-lainnya. Berbicara masalah nada dan dakwah, ini menjadi polemik para ulama. Banyak ulama-ulama fikih dan usul fikih, mereka berpendapat, termasuk ulama yang sangat populer, yaitu mazhabul arba'ah, keempat ulama itu mereka secara sepakat, secara ittifaq mengatakan bahwasannya hukum musik itu adalah haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang yang bermain musik itu adalah kafir zindik. Kalau dilihat dari konteks ilmu fikih dan ilmu usul fikih, itu adalah salah satu narasi yang formal dan legal. Karena kalau berbicara masalah usul fikih dan fikih, itu rujukannya adalah pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Lalu bagaimana ketika kita berpandangan musik seperti apakah, nada seperti apakah yang dibolehkan? Salah satu ulama besar yang terkenal ulama tasawuf dalam Magdum opusnya
dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini dia musiknya. Dia mengatakan, bahkan babnya khusus dibahas tentang seni dan nyanyian. Itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam coretannya itu dikatakan, selama musik itu, selama nada itu, liriknya, syairnya baik dalam pandangan agama, tidak melenceng dalam pandangan agama, itu dibolehkan asalkan sesuai dengan koridor agama Islam. Maka yang akan kita tampilkan pada detik kali ini adalah musik Islami yang mengarahkan kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana musik yang tak dibolehkan? Syairnya tak masuk akal, liriknya tak masuk akal. Ada lagunya seperti Sakitnya Tuh di Sini, lagu Keong Racun, lagu apalagi Goyang Dompet, lagu Bang Toyib, itu nggak dibolehkan. Tapi lagu seperti yang telah kita lihat, kita dengar, lagu Nisa Sya'ban, lagu Nisa Sabian, Aisyah, romantisnya cintamu dengan itu boleh. Lalu lagu apa lagi? Opik, Tombo Ati, Iku Limo Perkarono, itu boleh. Lupa lagi liriknya. Tapi kalau lagu-lagu yang syairnya melenceng dari ajaran agama Islam, isinya melenceng dari ajaran agama Islam, itu tidak boleh. Bahkan ulama dunia, Dr. Yusuf Qaradawi, ketika dia berembuk dengan seluruh ulama sedunia di Qatar, itu berpendapat tak ada satu hadis pun yang sahih, yang kuat, sebuah hadis yang mendebat tentang hukum musik haram itu adalah hadis dhaif. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia berkata, pada kesimpulannya, selagi syairnya baik, selagi liriknya baik, mengarah pada ajaran keagamaan, memberikan pesan moral, maka itu dibolehkan. Kenapa sejarah mengatakan Islam datang ke Indonesia bukan dengan pedang? Islam datang ke Indonesia bukan dengan pedil. Islam datang ke Indonesia bukan dengan granat, bahkan kontainer sekalipun. Tapi Islam datang ke Indonesia itu dengan budaya yang diturunkan oleh para wali songo, di antaranya Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo. Betul? Mereka menggunakan teori dan siasatnya. Karena apa? Dulu Indonesia merupakan negara yang sedang merajalela agama Hindu dan Buddha. Kalau Islam dibawa secara radikalisme, kalau kata orang-orang kampret, dengan cara kadrun kadal gurun, itu nggak mungkin masuk ke orang Indonesia. Maka Sunan Kalijogo itu menyebarluaskan agama Islam. Ada salah satu teknik yang sangat terkenal dengan kesenian. Mengapa? Karena Sunan Kalijogo menggunakan politik dan siasat. Karena pada asalnya adinu siasiun, agama itu adalah siasat. Siasatnya seperti apa? Sunan Kalijogo itu menggunakan salah satu sarana media seni yang disebut dengan wayang golek. Tapi wayang golek yang seperti apa? Apakah wayang golek Sule dalam OPJ? Bukan. Wayang goleknya itu ada perbedaannya, ada differentnya. Kepalanya jangan seperti saya. Kepalanya itu agak miring. Tangan itu lebih panjang ketimbang kaki. Supaya apa? Supaya tidak ada persamaan dengan manusia. Maka Sunan Kalijogo itu punya dua wayang yang sangat terkenal. Yang pertama wayang Purwa, yang kedua wayang Kanjil. Tapi Sunan Kalijogo lebih favorit, lebih suka memainkan wayang Purwa. Maka nanti di ending pada perjumpaan dalam konser nada dan dakwah ini
ada performance wayang golek yang akan menceritakan tentang sejarah Islam hanya di Huda 2. Saksikan pada menit ini, pada detik ini, karena Huda 2 sangat luar biasa. Tadi saya bawa lirik lagu, kapan nama celeng nanya? Kelala. Udah tadi dipijennya. Oh iya dah. Bahkan Sunan Kalijogo pun itu pernah menyanyikan suatu lirik yang sangat luar biasa. Kalau dulu ada ulama namanya Jalaluddin Ar-Rumi, bukan Jalal TK. Kalau itu ulama bola, kalau itu yang suka main bola, ada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ahli tasawuf sufi terkenal, kelahiran Afghanistan. Itu kalau membaca puisi dalam dakwahnya itu menggunakan nada gaya Jepang-Jepangan. Kalau kiai terkenal di Kabupaten Ciamis ada Kiai Ji Icep di Pondok Pesantren Darussalam. Itu kalau dakwah menggunakan gitar kena tersentuh, asalkan itu pesan-pesannya pesan moral. Maka Sunan Kalijogo pun ketika berdakwah dahulu itu menggunakan lagu lir-ilir. Saya akan menyanyikan sedikit, mohon maaf jika suaranya serak dan suaranya jelek, karena faktor alamiah bukan faktor suara saya bagus ya. Boleh? 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 Lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo royo, tak senggup penanten anyar. Semua lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir, ijo royo royo, tak senggah penanten anyar. Bangunlah, bangunlah, tanaman sudah bersemi menjadi kemudian bagaikan pengantin baru. Lir ilir, bangunlah, bangunlah. Bangunlah, bangunlah di sana itu adalah tanduri wis sumilir. Artinya kita bangun keimanan dalam diri kita agar apa? Tak ijo royo royo, tak senggah pengantin anyar. Supaya ketika iman dalam diri kita sudah bagus, sudah kuat, maka tak ijo royo royo semakin menghijau, semakin indah. Tak senggah pengantin anyar seperti pengantin baru, yang dimana ketika kita punya keimanan yang kuat, maka kita akan menjadi seorang muslim yang luar biasa. Ketika kita menjadi muslim yang sangat luar biasa, maka kita akan merasakan kebahagiaan seperti pengantin baru. Itu pesan moral yang ada di lagu apa? Lagu Sunan Kalijogo. Masih banyak lagu-lagu yang lainnya. Mungkin bila para hadirin penasaran bagaimana performance dari rekan-rekan tentang nada dan dakwah, insya Allah nanti akan ditampilkan oleh artis-artis terkenal dalam konser Corona Nada dan Dakwah. Sedikit saya membuat kesimpulan apa yang telah tadi saya paparkan. Saya bukan seorang ulama, saya bukan seorang santri yang banyak ilmunya. Saya hanya seorang laki-laki yang sedang mencari jati diri, apalagi istri, untuk bisa memberanikan diri tampil di hadapan kalian semua. Mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.